Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat tahajud termasuk salat sunnah muakkad, yaitu salat yang dikuatkan oleh syarak. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamaannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Adapun mengenai jumlah rakaatnya, salat sunnah ini dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Salat tahajud memiliki banyak sekali manfaat juga keutamaan. Di antara manfaat dan keutamaan salat tahajud adalah jalan meraih ridho Allah, dikabulkannya doa-doa, dan juga pencegah dari berbuat dosa. Bahkan karena banyaknya keutamaan dan manfaat salat tahajud ini, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah yang satu ini. Berikut adalah manfaat dan keutamaan tahajud yang dijanjikan Allah dan Rasulnya bagi mereka yang rutin dan tekun mengerjakan salat tahajud disertai dengan penuh ketulusan dan keikhlasan semata-mata mengharap rahmat Allah dalam mengerjakannya. Nomor 1. Salat sunnah yang paling utama. Tahajud yang juga disebut qiyamul lail atau salat lail merupakan salat sunnah yang paling utama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Afdhalus salati ba'dal faridah qiyamul lail." Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nomor 2. Kunci masuk surga dengan selamat. Tahajud di malam hari merupakan sarana mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat, yakni berupa tiket masuk surga dengan selamat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan dan salatlah kamu sekalian pada waktu malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1167. Nomor 3. Dijanjikan Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang rutin mengerjakan tahajud di sepertiga malam, maka ia dijanjikan Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 1179 yang artinya, "Sesungguhnya pada waktu malam terdapat suatu saat yang apabila seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan saat yang demikian itu ada pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim nomor 1179. Nomor 4. Diangkat derajat ke tempat yang terpuji. Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat orang yang gemar melakukan salat tahajud. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran surat Al-Isra ayat 79. Nomor 5. Diberikan solusi untuk setiap kesulitan. Orang yang gemar mengamalkan salat tahajud disertai dengan penuh ketulusan, maka orang tersebut dijanjikan Allah akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi, solusi dari setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat ke-80, di mana Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang dapat menolongku." Quran surat Al-Isra ayat 80. Nomor 6. Terbebas dari gangguan syaitan. Salat malam atau tahajud merupakan tingkat kesempurnaan iman seseorang, karena saat ini merupakan kebiasaannya para sahabat Nabi yang selalu bersegera melaksanakan salat malam untuk mencapai kesempurnaan iman. Bahkan mereka yang meninggalkan salat malam karena lalai, maka orang tersebut telah berhasil dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya. Hal ini sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1165 yang artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata,
Pernah di hadapan Nabi SAW diceritakan tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sampai pagi, tidak bangun pada waktu malam. Kemudian beliau bersabda, itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1165. Nomor 7. Dikabulkannya segala doa. Di antara doa yang mustajab dan tidak tertolak adalah doa di sepertiga malam terakhir. Maka barang siapa di antara kita bertekad kuat untuk mendapatkan waktu tersebut, kemudian malamnya ia isi dengan salat tahajud dan memperbanyak doa dan memohon ampunan, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya dan juga mengampuni segala dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan ku beri, dan siapa yang meminta ampunan padaku, pasti akan ku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 6321. Dicatat sebagai hambanya yang bersyukur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW biasa melakukan salat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Maka aku berkata kepadanya, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni. Rasulullah SAW menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari nomor 4837 dan Muslim nomor 2820. Nomor 9. Berada dalam pujian dan sanjungan Allah. Allah SWT berfirman dalam memuji dan menyanjung mereka yang berdiri dan sujud untuk tahajud, sebagaimana beritakan kepada kita yang kemudian diabadikan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 16 sampai 17, di mana Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Nomor 10. Mendapat kemuliaan kelak di akhirat. Dari Asma bin Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Mengingat banyaknya keutamaan serta manfaat yang akan kita peroleh dari dilaksanakannya salat sunnah, mengingat begitu banyaknya keutamaan serta manfaat yang akan kita peroleh dari dilaksanakannya salat sunnah tahajud ini, maka hendaklah ada di antara kita untuk selalu senantiasa merutinkan salat yang satu ini. Maka hendaklah ada di antara kita yang membulatkan tekad untuk mengejar apa-apa yang sudah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan amalan salat sunnah tahajud ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang selalu senantiasa merutinkan ibadah salat tahajud ini, insya Allah.